Bagaimana membentuk karakter? Tadi kita sudah mencoba menanamkan karakter positif pada diri anak dengan 8 kata ajaib. Sekarang bagaimana membentuk karakter itu di rumah kita? Ya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan terkait dengan pembentukan karakter ini. Dan saya melihat sebetulnya ini sesuatu yang sudah Islam ajarkan. Untuk membentuk karakter ini Islam sudah ajarkan. Dan kita bisa contoh bagaimana Allah dan Rasulnya menanamkan karakter-karakter kebaikan kepada kita, hambanya dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan 3 hal. Pertama, saat kita ingin membentuk karakter pada diri anak, kita harus membuat aturan. Ada aturan di rumah, ya. Karena aturan ini bisa membatasi anak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena aturan itu bisa kita terapkan, ya, untuk menghindari anak kita menyakiti dirinya sendiri. Harus bikin aturan, menyakiti orang lain, melanggar aturan-aturan pemerintah, dan melanggar aturan syariat Islam. Ya, kita butuh aturan ini di rumah kita. Saya sering mengilustrasikan bahwa rumah kita ini seperti sebuah perusahaan. Ayah sebagai direktur utamanya tentunya, ibu sebagai wakil direktur atau sekretaris atau bendahara, merangkap lah pokoknya. Ya, kalau gaji kan bendaharanya ibu, ya. Makanya ATM dipegang sama bendahara. Yang kerjanya bapak, ATM-nya ibu. Yang berikutnya juga karena perusahaan itu ada staf, ya. Nah, staf ini kalau tidak ada aturan, tidak ada SOP yang jelas, perusahaannya tidak akan bisa mencapai visi dan misi yang diharapkan. Begitu juga rumah kita. Rumah kita kalau ingin mencapai visi dan misi kita, kita sudah gariskan di awal. Visi dan misi kita itu adalah menjadikan kita bersama di dunia dan di surganya Allah. Itu adalah visi tertinggi bagi kita, ya. Kumpul di surganya Allah dengan keluarga kita adalah visi kita. Makanya untuk mencapai visi itu nggak bisa rumah kita itu kalau nggak ada aturan, nggak ada SOP yang jelas. Perusahaan yang baik untuk mencapai target-targetnya pasti ada SOP, ya. Ada perencanaan yang bagus, ada evaluasi, ya. Lalu ada musyawarah bersama sehingga melahirkan aturan-aturan yang sesuai dengan keinginan semua yang ada di rumah tersebut. Maka biasakan di rumah itu ada SOP yang jelas. Misalnya terkait dengan pembagian tugas. Kalau di rumah itu punya anak lebih dari 2, itu biasanya enak bagi tugasnya. Saya dulu waktu anak-anak itu masih kumpul, ya, 5 orang di rumah, itu enak bagi tugas tuh. Yang pertama misalnya tugasnya untuk buka tutup garasi kalau udah malam, ya, kalau pagi-pagi. Yang kedua buka gorden, yang ketiga nyapu, nyuci piring, semuanya udah semua anak-anak, ya. Tapi ini sekarang tinggal 3. Sehingga SOP itu sebagian dilakukan oleh bibi yang mengerjakan pekerjaan itu. Sebetulnya ini kalau kita bisa lakukan SOP itu, membagi tugas kepada anak, ini mendidik kemandirian bagi anak, ya. Jadi ada aturan. Aturan itu harus kita diskusikan dengan anak. Dan sebelum kita melakukan aturan, kita juga harus biasakan memberikan penjelasan manfaat aturan ini. Jangan sampai aturan itu dibangun, anak nggak tahu ini manfaatnya buat kami apa. Jadi saat kita bikin aturan, jelaskan aturan ini kita bangun untuk bla 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 bla. Sampaikan. Ini tujuannya untuk ini. Hal-hal yang positif kita sampaikan ke hadapan anak, ya. Sehingga anak paham, oh, saya melakukan ini untuk sebuah kebaikan, ya. Jadi harus ada batasan, ada aturan, dan tentunya biasakan juga dalam sebuah aturan itu
ada namanya reward and punishment. Ada penghargaan bagi orang-orang yang tertib aturan, taat terhadap aturan, tapi juga ada konsekuensi bagi yang melanggar aturan. Karena aturan tanpa ada reward and punishment itu akan percuma. Aturan hanya aturan saja, ya. Tidak ada ketegasan kita dalam menjaga agar semua, ya, bisa komitmen terhadap aturan tersebut, ya percuma. Tapi harus diiringi dengan reward and punishment. Yang berikutnya adalah selain aturan, ya, adalah pembiasaan. Ini penting. Tadi pembiasaan 8 ucapan ajaib, ya. Dalam tahapan pembiasaan yang harus kita miliki sebagai orang tua adalah kata sabar. Jangan pernah kita kalah dengan anak-anak kita. Kita sebagai orang yang lebih dewasa, ya, lebih paham tentang kebaikan, harus lebih sabar menghadapi anak. Butuh kesabaran. Sampai anak itu menemukan kenyamanan dalam melakukan karakter positif. Sampai mendapatkan kenyamanan anak itu dalam melakukan hal-hal yang positif. Itu butuh kesabaran. Sabar di mana? Sabar meluangkan waktu kita, sabar meluangkan tenaga dan pikiran kita, ya. Sabar memberikan perhatian kita. Karena tentunya sebagai orang tua juga kesibukan kita banyak. Pekerjaan kita di kantor, di luaran, kesibukan-kesibukan di rumah. Kalau kita tidak bersabar mencurahkan perhatian kita buat anak, maka karakter positif ini tidak akan mudah terbangun, ya. Yang berikutnya adalah dalam hal pembiasaan, orang tua harus menjadi role model yang utama, sosok yang utama untuk dijadikan contoh. Saat kita sudah membuat sebuah karakter pembiasaan, anak mau lihat nih, contohnya ini siapa, harus langsung ada di rumah. Contohnya adalah orang tuanya. Misalnya kita menanamkan pembiasaan untuk sholat berjamaah di masjid tepat waktu, ya. Saat kita menyampaikan seperti itu, anak melihat langsung sosok ayahnya yang senantiasa azan berkumandang, sholat di masjid berjamaah. Anak langsung melihat, ya. Saat kita menanamkan karakter untuk misalnya senantiasa menjaga aurat dengan menutup hijab, anak langsung lihat orang tuanya kemanapun dari rumah mau keluar itu pasti mengenakan hijab misalnya. Jadi karakter itu harus ditumbuhkan, dan role modelnya, ya, referensi utama anak kita itu adalah orang tua. Referensi utamanya adalah orang tua. Jadi kita harus menjadi teladan. Yang berikutnya, dalam pembiasaan menanamkan karakter positif ini butuh dilatih secara bertahap, ya. Ada tahapan-tahapan. Kita pun harus mempelajari psikologi anak. Anak TK itu seperti apa, SD seperti apa, SMP seperti apa, ya. Karena dalam Ali bin Abi Thalib itu pernah menggambarkan tentang tahapan-tahapan anak, bahwa anak usia golden age misalnya 0 sampai 6 atau 7 tahun itu seperti raja. Seperti raja. Sikap kita memperlakukan mereka itu seperti raja, ya. Tapi 7 sampai misalnya 13 tahun, ya, masuk usia SMP misalnya, itu bahkan dikatakan seperti seorang tawanan, ya. Seorang tawanan yang itu harus diperketat karena pembentukan karakternya itu harus matang, ya, diperketat. Aturan-aturan yang ada itu harus lebih ketat dari sebelumnya, ya. Masuk ke SMA itu dikatakan sama Ali itu mendidik anak itu seperti seorang sahabat. Seorang sahabat, udah beda lagi. Anak SMA, anak kita perlakukan, ya, perlakuan kita keras seperti saat kita menghadapi anak-anak kita di SMP, lari dia. Lari dia, ya. Beda. Itu harus memperlakukannya, kita harus seperti sahabat agar mereka bisa curhat, bisa mencurahkan keluh kesahnya, problematikanya sama kita. Itu harus pendekatannya luar biasa, ya. Makanya saya sering menyarankan kepada ayah bunda untuk anak-anaknya, khususnya anak-anak SMA, harus punya private time, waktu-waktu khusus sama anak, nggak diganggu sama orang lain. Sesekali mungkin ayah ngajak anak yang pertama yang udah SMA jalan bareng, berdua saja, ya. Entah ke kafe misalnya atau angkringan misalnya, ya. Ternyata makan di angkringan sama kafe biayanya hampir sama, ya. Angkringan tuh kelihatannya murah, ya. Nasinya hanya 3.000, tapi sekali ngambil 5 misalnya.
sama aja dengan di kafe gitu ya. Diajak itu anak itu ngobrol berdua, ya asik gitu. Kalau berdua itu biasanya dia curhat sama ayahnya. Biasanya kecenderungan kalau anak perempuan itu curhat sama ayahnya, ya. Begitu sebaliknya, laki-laki sama ibunya. Tapi walaupun itu kadang tergantung kedekatannya, ya. Kedekatannya. Itu bisa tanpa diganggu dengan adiknya, tanpa diganggu dengan ibunya, ya berduaan saja ngobrol, ya. Dilihat orang mungkin kayak sedang pacaran gitu. Tapi ini ngobrol, asik gitu. Ada waktu-waktu khusus untuk mereka, khususnya anak-anak SMA itu. Udah nggak bisa lagi kita marahin mereka itu di hadapan adiknya, nggak bisa. Ya. Kalau kita mau nasihati harus punya waktu-waktu khusus. Ya. Ini bertahap, melatih karakter positif harus bertahap, sesuai dengan umurnya. Ya. Dilakukan secara terus-menerus atau kata lainnya adalah istiqomah dan senantiasa kita mengarahkan. Kita yang memberikan arahan-arahan kepada anak. Dan yang ketiga membentuk karakter itu adalah dengan lingkungan. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif dan kita bisa melibatkan semua pihak yang ada di rumah kita untuk mendukung pembentukan karakter tersebut. Ya. Misalnya di rumah kita ada siapa saja? Ada neneknya misalnya, ada kakeknya, ada pamannya misalnya, atau ada bibi yang biasa membantu di rumah kita. Itu semua harus dilibatkan untuk pembentukan karakter. Ya, harus dilibatkan semua. Hati-hati ya, hati-hati kadang kalau ada nenek sama kakeknya di rumah, biasanya nenek dan kakek itu lebih sayang sama cucunya itu. Ya. Lebih sayang sama cucu dan dia biasanya memberikan fasilitas ya, yang diinginkan cucunya yang sebetulnya orang tuanya mencegahnya. Misalnya handphone udah dihalang-halangi sama orang tuanya. Pas orang tuanya pada kerja dikasih sama neneknya. Ini mumpung orang tua kamu nggak ada. Ya. Ini harus dikondisikan. Semua harus terlibat. Ya. Sehingga saya sering mengilustrasikan dalam pembentukan karakter terkait dengan lingkungan ini adalah seperti kita menanam pohon. Saat kita menanam pohon di tanah yang subur, ya, unsur haranya masih bagus misalnya. Biasanya itu tanpa perlakuan khusus, tanpa dipupuk, tanaman itu akan tumbuh. Akan berbeda saat kita menanam pohon itu di padang yang tandus, topsoilnya udah habis misalnya, nggak ada unsur haranya, ya. Maka biasanya perlakuannya itu luar biasa. Dipupuk, disiram, dijaga, jangan sampai kena gulma dan sebagainya. Perawatannya lebih intensif. Tapi kalau kita menemukan tanah-tanah yang subur, itu akan lebih mudah. Begitu juga saat kita menanamkan karakter kepada anak. Saat lingkungan itu sudah kondusif mendukung, itu akan lebih mudah kita menanamkannya. Tapi jika lingkungan tidak mendukung, itu kita sulit, butuh perlakuan-perlakuan khusus. Alhamdulillah sebetulnya ayah dan bunda sudah memilih lingkungan yang baik dengan menyekolahkan anak-anak di SMP IT Al-Manal, insyaallah ya. Nah, ternyata 3 hal ini dicontohkan dalam Islam ya. Pertama, Islam ada aturan. Bahkan setelah aturan itu ada reward and punishment. Salah satu contoh rewardnya yang paling akhir adalah ada surga dan neraka dalam Islam. Ya, bagi orang yang melanggar ada neraka, bagi orang yang taat ada surga. Ini dicontohkan dalam Islam dalam hal sebuah aturan. Juga pembiasaan dalam Islam itu karakter itu dilakukan dengan pembiasaan. Contoh misalnya sholat 5 waktu. Orang yang sudah terbiasa dengar azan sholat itu udah sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit lagi bagi mereka. Saat dengar azan itu langsung, bahkan misalnya nggak dengar azan tapi dia udah merasakan bahwa ini adalah sudah waktu zuhur, dia akan bersiap-siap. Itu sudah menjadi kebiasaan dalam Islam. Dan juga lingkungan. Nah, bagaimana kalau kita lihat contoh di Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah, Rasulullah sendiri itu ya, Allah men-setting Rasulullah kecil itu tidak berada di Mekah ya, tapi ada di perkampungan Bani Syaidah ya, disusui oleh Halimatus Sa'diyah ya. Itu kan lingkungannya berbeda. Mekah dengan kampungnya Halimatus Sa'diyah itu sangat berbeda. Di kampungnya Halimatus Sa'diyah kondusif, sejuk, bahasanya masih bagus ya. Nah, sementara di Mekah itu bahasanya udah kacau karena berbagai suku Arab itu kumpul di Mekah
lalu polusi karena banyak kotoran hewan yang dipersembahkan untuk berhala dan sebagainya. Nah, Rasulullah sendiri, ya, lingkungan itu dikondisikan oleh Allah tidak berada di Mekah saat kecil, sehingga mendapatkan bahasa yang bagus, udara yang segar di pedesaan, luar biasa. Ya, ini ada semua dalam Islam.